Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Kang Hajar Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membaca riwayat daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu muassis ataupun pendiri Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa kiprahnya. Garis keturunan. Kiai Haji Wahab Hasbullah lahir pada tahun 1888 Masehi di Tambak Beras, Jombang. Beliau lahir dari kalangan pesantren. Ayahnya bernama Kiai Haji Hasbullah yang merupakan pengasuh pesantren Tambak Beras yang didirikan oleh Kiai Sihah. Nasab Kiai Haji Wahab Hasbullah masih bersambung dengan keturunan Joko Tingkir dan Brawijaya VI Raja Majapahit. Dari garis keturunan Raja Majapahit, beliau memiliki garis keturunan yang sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berasal dari Kiai Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Benawa yang pada akhirnya merupakan keturunan Kanjeng Joko Tingkir, putra Brawijaya VI. Riwayat pendidikan. Sebagai seorang putra yang dilahirkan di kalangan pesantren, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendapatkan pendidikan sejak kecil dari ayahnya sendiri sampai usia 13 tahun. Pada waktu itu beliau sudah mendapat pendidikan kitab-kitab tentang teologi Islam, hukum-hukum fikih, serta gramatika Arab tingkatan menengah. Setelah itu selama 4 tahun beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Mojosari, Nganjuk, di bawah asuhan Kiai Soleh. Di pesantren inilah Kiai Haji Wahab Hasbullah memperdalam hukum-hukum Islam. Salah satu kitab yang beliau kaji yaitu Fathul Mu'in. Kemudian beliau melanjutkan lagi ke pondok pesantren Sepoko asuhan Kiai Zainuddin. Setelahnya beliau melanjutkan belajar kepada Kiai Haji Mas Ali di pesantren Tawangsari, Surabaya. Semangat untuk mencari ilmu dalam diri Kiai Wahab Hasbullah tidak hanya berujung sampai pesantren Tawangsari. Dalam rihlah selanjutnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah melanjutkan belajarnya ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang diasuh oleh Syekhona Khalil radhiyallahu an, ulama paling masyhur di seluruh Jawa dan Madura di awal abad ke-20 Masehi. Di pesantren Syekhona Khalil inilah Kiai Haji Wahab Hasbullah tinggal selama 3 tahun. Beliau mempelajari dan memperdalam pengetahuan di bidang bahasa dan kesastraan Arab. Kemudian setelah menyelesaikan pelajarannya di pesantren Kademangan, atas nasihat dari Syekhona Khalil, Kiai Haji Wahab Hasbullah disarankan untuk melanjutkan ke pesantren Tebu Irung, Jombang, di bawah asuhan Hadrat Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga merupakan dari murid dari Syekhona Khalil sendiri. Sebelum melanjutkan ke pesantren Tebu Ireng, beliau singgah terlebih dahulu di pesantren Peranggahan Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Faqihuddin. Di pesantren inilah Kiai Haji Wahab Hasbullah memperdalam tafsir Al-Quran dan teologi Islam serta tasawuf. Setelah dari pesantren Peranggahan Kediri, Kiai Haji Wahab Hasbullah baru melanjutkan belajarnya ke pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di pesantren Tebu Ireng inilah Kiai Haji Wahab Hasbullah diangkat sebagai lurah pondok. Pemilihan ini bukan karena beliau masih saudara sepupu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, akan tetapi didasari oleh pengalaman serta perbendaharaan ilmunya yang luas, terutama dalam bidang agama Islam.
dan pada saat itulah beliau menjadi salah satu dari anggota baru dalam kelompok musyawarah para ustadz senior yang sudah memiliki pengalaman di berbagai pesantren antara 10 sampai 20 tahun dan mempunyai pengalaman mengajar yang dididik sendiri oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menjadi generasi penerus kiai. Selain itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga memiliki sahabat karib yang selalu bersamanya sejak belajar dari pesantren Kademangan sampai pesantren Tebu Ireng dan berumur lebih tua darinya, yaitu Kiai Haji Bisri Syamsuri asal Tayu Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa lama tinggal di Tebu Ireng, Kiai Haji Wahab Hasbullah atas rekomendasi dari sang guru yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau melanjutkan studinya ke Haramain yaitu ke Makkah dan Madinah. Tidak mengherankan apabila Kiai Haji Hashim Asy'ari merekomendasikan pada muridnya itu untuk pergi belajar ke Haramain, karena di sanalah pusat lahirnya agama Islam dan pusat keilmuan Islam, serta tempat berkumpulnya berbagai ulama besar dari penjuru dunia. Di Mekah, Kiai Wahab Hasbullah mendalami lagi pengetahuan tentang Islam di bawah guru serta sahabat dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan ulama besar akhir pada abad ke-19. Mereka diantaranya yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Syu'aib Dagestan. Ketiganya merupakan guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari.